Jamaah rahimakumullah. Itu peristiwa hijrah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pintu gerbang kejayaan Islam, pintu gerbang kemakmuran Islam. Nah, kemudian para ahli, para ulama memberikan komentar bagaimana umat Islam sesudah itu bisa ikut hijrah apa enggak. Kira-kira bisa ikut hijrah apa enggak? Bapak bisa ikut hijrah? Pasti jawabannya tidak bisa ikut hijrah bersama Rasul. Betul. Muhammad ibnu Sulaiman memberikan penjelasan. Hijrahnya umat Islam pada masa sekarang adalah berusaha dengan sekuat tenaga. Berusaha dengan sekuat tenaga. Segala sesuatu yang tadinya tidak baik menjadi baik. Pindahnya itu bukan pindah tempat. Ya. Dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Dari sesuatu yang sudah baik menjadi lebih baik. Apanya? Islam kita ini. Iman kita ini. Iman yang tadinya kurang mampu, kurang bagus menjadi kurang kuat, imannya menjadi semakin kuat. Iman yang sudah kuat, semakin kuat lagi iman kita. Semakin mantap iman kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang utama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dan hidayahnya pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, diberikan sempat untuk hadir di pengajian Al-Mutakin Catur Panca di Gedung Juang. Salam serta sholawat selalu kita tunjukkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita tunggu syafaatnya, dan mudah-mudahan kita menjadikan umat yang akan mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, marilah pengajian pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan Al-Fatihah. Ila tiruddin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Seperti biasa, pengajian akan dimulai dengan pembacaan juz amma yang akan dipimpin oleh Bapak Marsono. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita lajengaken anggenipun maos juz amma kaca 83 ayat 17 dumugi ayat 36. Sak lembar. Nek 5 ayat kurang. Monggo sarengan ta'awudz lumayan dan tasmiyah. Sampun? Nggih, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فأنبتنا فيها حبا وعنبا وخضبا والزيتون ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يدر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. Bangsul malih nggih enggak saking ayat 17 fa'ambat enggak fa'ambatna fiha habba wa anaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihatu wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'at as-sakhah yawma yufirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang badhe sedekah nggih monggo, ingkang alhamdulillah nggih monggo. Nggih, mekaten mugi wonten manfaatipun. Alhamdulillah Ustaz Faizun sampun wonten ngajengan kula panjenengan. Mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wonten ngarsanipun para sesepuh binti sepuh ingkang dahat kinurmatan, panjenenganipun para bapak ibu penyelenggara utawi panitia pengawasan selapanan ingkang kawula mulyakaken, hadirin wal hadirat kakung sumawana putri rahimakumullah. Alhamdulillah syukur ngasa dalam Gusti ingkang Maha Agung Allah Rabbul Alamin. Bila wonten kesempatan enjang menika sinaosa situasinipun asrep sanget, kula panjenengan saged nderek kegiatan pengawasan. Mugi-mugi estu kaparingan berkahipun Allah Rabbul Alamin. Khusus kawula Muhammad Faizun syukur ngasa dalam Gusti ingkang Maha Agung Rabbul Alamin bilih enjang menika saged sowan nderekaken pengawasan. Mugi-mugi Allah Rabbul Alamin paring berkah donya ngantos dumugi akhirat. Kanthi pengawasan ngaten mugi-mugi kula panjenengan sedaya sangsaya tambah seserepan babagan agami kagem nyempurnaaken anggen kawula panjenengan sedaya nderek ngibadah dumateng Allah Rabbul Alamin. Sempurnanya ibadah karena ilmu. Ya, tanpa ilmu maka ibadah kita tidak akan pernah sempurna. Dari ibadah mahdoh, ibadah ghairu mahdoh.
Nah, sempurnanipun ibadah menika dengan ilmu. Ilmu yang mana? Ilmu Al-Quran dan ilmu hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dasar pokok agami kula panjenengan sedaya agami Islam menika setunggal Al-Quran, yang kedua hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng wonten penyempurnaan. Ya, ada yang namanya di samping Al-Quran dan hadis ada ijma dan qiyas. Ijma dan qiyas itu penting juga, sebab sesuatu yang tidak mampu dipahami dan dilaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam Al-Hadis, maka jalan keluarnya adalah ijma dan qiyas. Satu contoh pun kathah, tapi satu contoh saja. Kula panjenengan kadhawuhan dening Allah Rabbul Alamin ngibadah zakat. Kemudian kemarin Idul Fitri kita zakat fitrah. Di dalam Al-Quran tidak disebut secara terperinci bagaimana zakat fitrah itu. Di dalam hadis hanya disebut oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad memberikan contoh zakat fitrahnya dengan kurma atau gandum. Nah, di negara-negara lain tidak mungkin dengan kurma. Termasuk di Indonesia tidak mungkin dengan kurma. Kira-kira mbok nonton sing ngagem kurma, Bu? Zakat fitrah dereng nggih. Ya. Nuwun sewu, Indonesia pada umumnya ini dengan memakai dasar di samping Al-Quran, hal hadis kita menjadi dasar pokok, kita memakai ijma dan qiyas. Maka para ahli hukum Islam, para ulama hukum Islam, ya, mulai dari sahabat menetapkan ada yang namanya ijma dan qiyas. Makanan pokok, ya, dengan makanan pokok titik. Zakat fitrah dengan makanan pokok yang dilaksanakan atau di daerah dengan daerah lain mesti berbeda. Temanggung mawon, nuwun sewu, ada yang pakai beras, tapi ada yang pakai jagung. Leres. Makanan pokoknya beras. Kula panjenengan ngagem beras. Oh, ternyata orang ngagem kurma, ngagem beras bareng. Saudara saya di daerah sana tidak pakai beras. Ternyata ngagem jagung karena setiap hari dimakan jagung. Teman saya dulu, teman kuliah di Jogja, itu dalamnya pojok kidul mriku niku, lek ngendika tempat saya ndak ada beras, ndak ada jagung, adanya ketela. Ternyata zakat fitrahnya boleh dengan gaplek, boleh dengan jagung, boleh dengan jumlahnya berapa? Sama, jumlahnya tetap 2,5 kilogram minimal 2,5 kilogram. Anget. Nuwun sewu wonten ingkang ngendika 3,8, 3,7 monggo ndak apa-apa. Mau 3 kilo aja boleh. Tapi Majelis Ulama Indonesia menetapkan minimal 2,5 kilogram. Mantep. Mantep napa niku? Timbangannya mantep. Ya. Jadi minimal 2,5. Kalau kalimat minimal berarti 1 bagur, ndak usah ditimbang, boleh apa ndak? Boleh, ndak masalah.
Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitu luasnya hukum Islam dan begitu indahnya hukum Islam ini. Dimanapun manusia, kapanpun, dalam situasi apapun bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu ingkang kawula nindakaken, alhamdulillah kalau wau sampun maos Al-Qur'an itu dasar utama. Bacaan Al-Qur'an yang tadi dibaca itu dasar utama wonten ajaran agama Islam. Ya. Yang kedua baru al-hadis. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, wonten kesempatan enjang menika mboten matur kathah babagan Al-Qur'an utawi hadis. Tapi nuwun sewu mangke kula badhe matur sekedhik, kebetulan kita sudah masih berada di tahun baru Hijriah. Kebetulan kita masih berada di tahun baru Hijriah. Tanggal pinten, Bu? Tanggale lali. Oke, mboten napa-napa nek tanggale lali ora apa-apa lah. Ya. Indonesia memakai dua macam penanggalan. Satu, tanggalan miladiah. Yang kedua, tanggalan hijriah. Tanggalan miladiah menika dihitung mulai lahirnya seorang nabi, seorang rasul namanya Nabi Isa alaihissalam. Maka disebut Al-Masih. Tanggalannya nganggo Al-Masih juga, Pak. Ya. Tahunnya tahun Masehi. Nggih napa nggih? Tahunnya tahun Masehi. Tapi Islam pakai tahunnya tahun Hijriah. Oleh karena itu kita yang orang Indonesia dan Muslim kita pakai dua-duanya. Masehi kita pakai, kemudian Hijriah kita pakai. Tahun Hijriah dan tahun Miladiah. Disebut tahun Hijriah karena dihitung mulai saat hijrahnya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa hijrah itu sudah berlangsung 1447 tahun yang lalu Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah. Min Makkatil Mukarramah ila Madinatil Munawwarah, melaksanakan perintah Allah Rabbul Alamin. Jadi Nabi Muhammad hijrah itu bukan kersane Nabi sendiri, bukan, tapi dikehendaki oleh Allah. Ya, makanya tahunnya kemudian disebut tahun Hijriah. Nah, dan tahun Hijriah ini harus kita pahami bersama-sama. Baru dimulai pada khalifah yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Berarti zaman Rasulullah belum pernah ada tahun Hijriah. Ini harus kita pahami bersama-sama. Oleh karena itu kalau ada orang yang memberikan komentar, wah itu tidak dilaksanakan oleh Nabi dan tidak diperintahkan oleh Nabi, ya. Itu enggak boleh katanya. Ya. Allahu Akbar, monggo. Kita terima saja kalau ada orang yang komentar begitu. Kemudian yang paling penting, ketika tahun baru Hijriah, ya, umat Islam merayakan dengan zikir dan doa. Dengan infak, memberikan santunan kepada anak yatim piatu. Nggih napa nggih? Hanya dengan zikir dan doa, memberikan santunan kepada anak yatim piatu, memberikan santunan kepada duafa. Tahun Hijriah. Tapi tahun Miladiyah berbeda. Wah, dengan berpesta pora, malah dengan ya macam-macam ya.
Nah ini bedanya nuwun sewu pada kula panjenengan sedaya. Al-Quran paring dawuh Allah Subhanahu wa taala mangke pun presani surat At-Taubah ayat 20. Surat At-Taubah ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Rasa diguguyu Bu pancen ayate faizun. Ya kebetulan aja saya ngomong faizun, kebetulan saja. Tapi mangke presani ayatnya kalau ndarani ngapusi. Waduh mau faizun naik, bukan. Memang ayatnya begitu kok. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Gusti Allah paring dawuh alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Artinya siapa? Sahabat-sahabat Rasul yang ikut hijrah ke Madinah. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Wajahadu fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, mereka berjihad dengan hartanya, mereka berjihad dengan jiwa raganya. Mangkat pindah dari Makkah ke Madinah tanpa mikir. Ngesuk nang kono ngomong mau apa, enggak mikir. Ya. Karena dorongan imannya kepada Allah Rabbul Alamin dan imannya kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ikhlas jihad. Pindah. Nuwun sewu, harta kekayaan yang ada di Mekah ditinggal seluruhnya, Pak. Ditinggal begitu saja. Ya. Antara Makkah dan Madinah kira-kira berapa kilometer? Perkiraan saja Bu, kula mboten ngerti sing sak tenane. Tapi kira-kira antara Jakarta sampai Surabaya. Ya. Niku kula meng kira-kira sebab mangkat nganggo bis Pak pada saat itu. Berangkat pakai bis dari sana jam sekian sampai sana jam sekian. Oh, kira-kira antara Jakarta sampai Surabaya. Bisa lebih karena bisnya di sana nuwun sewu cepet banget, ora tahu petukan. Betul toh Pak? Ya. Kira-kira 500 km lebih. Para sahabat berjihad bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwanya. Ya. A'dhamu darajatan indallah, mereka mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Rabbul Alamin. Ya. Kenapa mendapat derajat yang tinggi? Dasarnya iman, kemudian mau berjihad. Dasarnya satu iman, kemudian punya rasa mahabbah. Mahabbah ilallah,
mahabbah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahabbah itu apa, Bu? Mahabbah. Kalau sudah iman, kemudian punya rasa mahabbah. Mahabbah itu apa? Tresno, katresnan. Mahabbah itu tresno. Punya rasa cinta. Cinta kepada Allah Rabbul Alamin dan cinta kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahabbah ilallah, mahabbah li ta'abud. Mahabbah kepada Allah itu dibuktikan dengan siap melaksanakan ibadah, mengabdi dan berbakti kepada Allah Rabbul Alamin. Tapi mahabbah kepada Rasulullah, mahabbah li ta'zim, penghormatan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka rela mengorbankan seluruhnya, harta dan jiwa raganya. Maka Allah berjanji, a'zamu darajatan indallah, dia akan mendapat derajat yang tinggi di hadapan Allah Rabbul Alamin. Ahli tafsir ada yang mengatakan derajat yang tinggi adalah derajat surgawi. Tidak ada yang lebih tinggi dari surgawi. Derajat yang tinggi di hadapan Allah itu derajat surgawi. Maka ditutup ayat itu dengan wa ulaika humul faizun. Mereka itu orang-orang yang mendapat keberuntungan, kebahagiaan dan kemuliaan yang abadi. Kalau kebetulan namanya faizun itu memang doa, Bu. Moga-moga dunia tekan akhirat diparingi bejo ngoten. Insyaallah muga-muga kumpul nang swarga karo panjenengan. Allahumma. Di pengajian ini kita bertemu. Di pengajian ini kita berkumpul. Di masjid kita bertemu bersama-sama sujud kepada Allah Rabbul Alamin. Semoga kita bertemu besok berkumpul jadi satu di surganya Allah Rabbul. Allahumma. Oke. Nek pas ndonga niku nuwun sewu aja mung kanggo ndonga awake dhewe. Mula Rabbana nganggo Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kanggo ora mung kanggo awake dhewe semua. Keluarga kita, anak cucu kita. Kalau Islam bilang keluarga, seluruh muslim sak jagat ini keluarga kita. Alhamdulillah. Nek kula ndongake panjenengan ndongake kula. Nggih napa nggih? Iya. Setiap saat. Ya. Allahu Akbar, monggo. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken. Itu para sahabat Rasul. Tapi yang paling penting pada kita aturaken wonten mriki, ya. Yang pertama, kekuatan umat Islam pada masa itu benar-benar bersatu. Ada dua kelompok besar, namanya kelompok Ansor dan kelompok Muhajirin. Subhanallah, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang namanya kelompok Ansor dan kelompok Muhajirin senantiasa mengawal dan membentengi dakwah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hijrahnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah merupakan pintu gerbang kejayaan Islam, merupakan pintu gerbang kesuksesan perjuangan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam nganti tekan Indonesia ini pusatnya Nabi Muhammad di Makkah atau di Madinah? Di Madinah. Pusat perjuangannya Rasulullah itu di Madinah. Maka ketika Rasulullah wafat niku nuwun sewu, gawe rebutan, Pak. Orang Islam Makkah kepengen Nabi Muhammad dimakamkan di Makkah.
Dengan alasan Nabi Muhammad itu lahir di Mekah, Nabi Muhammad itu diangkat oleh Rasul di Mekah. Ya, Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama juga di Makkah. Ya, Ka'bah Baitullah juga ada di Makkah. Wah, alasannya warna-warna. Tapi orang-orang Islam yang ada di Madinah, orang-orang Ansor dan orang Muhajirin yang sudah dimukim di Madinah itu, beliau mempertahankan, jangan. Nabi Muhammad itu menyiarkan Islam seluruh pelosok dunia di sini. Dan Nabi Muhammad wafatnya di sini. Maka Nabi Muhammad akan kita makam di makam. Makam Baqi namanya. Padu, Mas. Zaman biyen ya padu. Ada yang padu. Rebutan di mana Rasulullah mau di makam. Ya. Akhirnya seorang sahabat yang paling berwibawa, paling sepuh, namanya Abu Bakar As-Siddiq, beliau berdiri. Kalau bahasa Temanggung, saudara-saudaraku, mohon maaf, yang berhak menentukan di mana Rasulullah di makam bukan kita, tapi yang punya hak di mana Rasulullah menentukan di mana Rasulullah mau dimakam adalah Ummul Mukminin, istri beliau, bukan kita. Maka Abu Bakar As-Siddiq mohon kepada Ummul Mukminin untuk kerso pangandikan, maringi pangandikan di mana Rasul mau dimakam. Akhirnya istri beliau ngendiko, nek cara Temanggung ngendika ngono wae. Rasulullah tidak akan dimakam di Makkah. Tidak. Dan Rasulullah tidak akan dimakam di sana. Tidak. Makam Madinah namanya makam Baqi. Tidak. Tapi Rasulullah akan kita makam di kamar saya. Tidak ada yang berani berkutik. Rasulullah akan dimakam di kamar saya. Tapi saya pesan sama istri besok kalau saya mati jangan dimakam di kamar sampean. Ya Allah. Rasulullah dimakamkan di kamar istri beliau. Sehingga kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah tindak ke Madinah, kemudian masuk ke Masjid Nabawi, ternyata makam Rasul itu ada di depan dan di tengah Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Ya. Dulu bukan masjid. Dulu rumah beliau. Ternyata rumah beliau kalau dengan ini besar mana, Bu? Ruangannya, ya Allah, kecil banget. Besar ini rumah beliau. Ya. Subhanallah. Oh, ternyata setelah kita sampai di sana baru tahu. Ternyata Nabi Muhammad itu makamnya di sini, di kamarnya. Ya. Kemudian kamar sebelahnya lagi untuk makam seorang sahabat yang pertama kali masuk Islam, yang pertama kali membentengi Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian sebelah lagi, masih satu kamar itu, sebelahnya lagi itu direncanakan untuk istri beliau. Ya, kanggo aku ngono beliau. Istri beliau kan ini kanggo aku. Tapi ketika Umar bin Khattab mau wafat, Umar bin Khattab minta kepada beliau, kalau panjenengan mengizinkan, kalau saya mati besok, saya dimakamkan satu ruangan dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, kira-kira nek panjenengan entuk napa mboten, Bu?
Kira-kira nek panjenengan entuk ora kira-kira? Beliau berpikir, begitu hebatnya perjuangan Umar bin Khattab dalam memperjuangkan Islam, maka beliau ikhlas. Jadi ada satu kamar itu 3 makam. Makamnya Rasulullah, makamnya Abu Bakar, kemudian makamnya Umar bin Khattab. Kalau umat Islam sampai di sana hanya diperintahkan membaca sholawat. Ya. Assalamualaikum. Salam dan sholawat. Assalamualaikum ya Muhammad ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Muhammad ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Muhammad ya Habiballah wa rahmatullah wa barakatuh. Panjenengan nalika sampai di sana baca sholawat itu, nuwun sewu, salam dan sholawat hanya 2 kali, ketiga sudah nangis. Betul, kelingan. Saya lihat panjenengan nangis. Allahu Akbar. Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah. Itu peristiwa hijrah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pintu gerbang kejayaan Islam, pintu gerbang kemakmuran Islam. Nah, kemudian para ahli, para ulama memberikan komentar bagaimana umat Islam sesudah itu bisa ikut hijrah apa enggak. Kira-kira bisa ikut hijrah apa enggak? Bapak bisa ikut hijrah? Pasti jawabannya tidak bisa ikut hijrah bersama Rasul. Betul. Muhammad ibnu Sulaiman memberikan penjelasan, hijrahnya umat Islam pada masa sekarang adalah berusaha dengan sekuat tenaga. Berusaha dengan sekuat tenaga. Segala sesuatu yang tadinya tidak baik menjadi baik. Pindahnya itu bukan pindah tempat. Ya. Dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Dari sesuatu yang sudah baik menjadi lebih baik. Apanya? Islam kita ini. Iman kita ini. Iman yang tadinya kurang mampu, kurang bagus menjadi kurang kuat. Imannya menjadi semakin kuat. Iman yang sudah kuat, semakin kuat lagi iman kita. Semakin mantap iman kita. Ya. Kalau kita berbicara iman, fondasi imannya adalah syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Sampai diperintahkan membaca syahadatnya paling tidak minimal yang wajib ada 9 kali sehari semalam. Saya pernah matur panjenengan berapa kali? 9 kali. Maksudnya apa? Biar syahadat itu benar-benar masuk di dalam hati kita. Ya. Merasuk di dalam jiwa dan hati kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemahamannya bagaimana? Kita sudah hafal syahadat, kita sudah ngerti artinya syahadat, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Dan saya yakin, saya percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Yakin. Tapi bagaimana bisa menjiwai syahadat itu?
Ketika kita membaca asyhadu alla ilaha illallah dengan tangannya begini, asyhadu alla ilaha illallah, ini akan menjadi saksi. Dan ini yang besok akan ngomong matur karo Gusti Allah, ini tangan kita. Perkara ana sing ngene-ngene karo ngene mboten napa-napa, monggo ndak masalah. Jangan dibicarakan. Ya. Sebab sing ngene-ngene karo sing ngene tok ya padha kok. Al-yawma nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika manusia besok dihadapkan kepada Allah Rabbul Alamin, didangu Gusti Allah, tutuke kabeh dikunci, sing matur pertama astane. Sing matur pertama astane, samparan dadi seksi. Makanya di hadapan Allah Rabbul Alamin besok, ya, itu tidak perlu saksi, berapa orang tidak perlu saksi. Ya, yang menjadi saksi adalah anggota badan kita ini. Talingan menjadi saksi ketika hidungnya ngomong, mripate iso ngomong. Percaya apa enggak? Ya, yang tidak bisa ngomong ini atau itu yang pertama. Yang kedua, monggo. Asyhadu alla, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Allah itu siapa? Allah yang menghidupkan kita. Dalam hati yakin Allah yang menghidupkan kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang memberikan sehat kepada kita. Allah yang mencukupi seluruh kebutuhan kita. Yakin apa enggak? Harus yakin betul. Ya, sehat ini sing maringi Gusti Allah. Ya. Tapi ada orang yang tidak percaya kok, Pak. Nuwun sewu Ibu. Ya Allah, rezeki aku oleh nyambut gawe keteguk ringkel sore esok sore. Oh, jare Gusti Allah. Ya. Rezeki itu golek dhewe. Ya. Kok Gusti Allah melu-melu? Ada yang komentar begitu. Ya Allah, jangan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Diingatkan oleh Allah kita manusia. Bagaimana bisa kufur terhadap Allah? Dulunya kamu semua mati. Aku Allah yang menghidupkan. Sesudah aku hidupkan bakal mati lagi. Aku Allah yang mematikan. Summa yuhyikum, sesudah mati bakal aku hidupkan lagi untuk selamanya. Hidup di mana? Yang selamanya hidup di mana? Di akhirat hidup selamanya, tidak akan pernah mati lagi. Ya. Allah yang mencukupi kita, Allah yang memberikan kesehatan kepada kita, Allah yang nuwun sewu, yang memberikan rezeki kepada kita. Masuk angin ya, aku sehat ya disuntik karo dokter iso sehat. Gusti Allah kok melu-melu. Loh. Astagfirullahaladzim. Nuhun sewu, saya ingat seorang dokter nyuntik saya itu, Bu. Bawa izin masuk angin ya, suntik mari, suntik mari. Jangan lupa, dia bilang, dokternya bilang, Bismillahirrahmanirrahim, cus. Ya, Gusti Allah Bapak izin sing maringi sehat, kudu aku, dokteri, almarhum. Muga-muga husnul khotimah. Ya. Tapi ketika beliau gerah sakit, utusan saya dijemput ke rumah itu sampai di sana. Beliau mau dibawa ke rumah sakit. Nangis, Bu. Pak, nangis dokter itu. Ya. Ini saya ndak dokternya itu peristiwanya, Pak. Ngapain nangis, dokter? Aku disuntik. Astagfirullahaladzim. Dokter wedi disuntik nalika sehat lek nyuntik aku bola-bali nganggo bismillah.
Bener-bener. Wedi disuntik. Saya hanya matur aja sama dokter. Nanti kalau ndak disuntik juga ndak apa-apa toh dokter. Dokter bilang aja, saya ndak minta disuntik gitu. Insya Allah nggak disuntik. Perkara nang kono disuntik orang nang wong itu dibawa ke Jogja, Pak. Ya. Disuntik apa ora kan aku ora ngerti. Begitu salaman dengan saya, beliau mengatakan, ora lali ke Pak Fazun. Oh, ndak lupa. Apa? Sayyidul istighfar, Pak. Ndak lupa Sayyidul istighfar. Betul. Ya. Sayyidul istighfar. Subhanallah. Begitu kondur, alhamdulillah sehat. Ya sehat wong tuwa kok ngono kae. Tapi ternyata ketika sedo Covid, Pak. Saya nggak boleh masuk ke rumah. Saya nggak boleh ikut. Saya hanya latih di rumah saja. Saya bersama-sama dengan jamaah, saya sholatkan di masjid. Ya, Covid katanya. Muka-muka husnul khotimah. Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madhulahu waj'alil jannata maswahu. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang kami hormati, kembali kepada hijrah, monggo kula panjenengan berusaha hijrah yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya sudah baik menjadi lebih baik. Yang iman tadinya rada lemah, semakin iman semakin kuat, syahadatnya dikuatkan betul. Nuwun sewu. Ya. Saya yakin syahadatnya sudah 9 kali setiap hari. Saya yakin. Tapi ditambah tolong dengan sholat sunnah. Kalau sholat wajib cetro asyhadu alla ilaha illallah ping 9 nggih napa nggih? Ya. Tapi tolong ditambah dengan sholat sunnah. Terlebih lagi sholat sunnah pada malam sepertiga malam yang terakhir. Nuwun sewu matur bapak-bapak ingkang sampun sepuh, ibu yang sudah agak tua. Insya Allah kalau yang sudah tua itu 2:30, jam 3 sudah ngelilir. Nggih napa nggih? Sudah ngelilir. Saya pernah baca satu kitab, ternyata ada malaikat sing gugah kula panjenengan sing padha iman. Mbah, tangi mbah, meh mati sampean. Allahu Akbar. Monggo. Ditambah syahadatnya, syahadat sunnah. Tolong setiap, kalau tidak misalnya belum bisa setiap hari, setiap hari ya entah berapa hari sekali itu sepertiga malam yang terakhir wudhu, ya jangan lupa selesai wudhu baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadika sholihin. Jangan lupa, ya itu donga bagus sekali, jangan pernah lupa. Kadang-kadang kalau panjenengan wis apal ning sok lali. Ya. Wong ora dahare nganggo bismillah tok kok, ora nganggo donga nggih napa nggih. Kadang-kadang sok lali padahal putune walah sing gurung TK baru pra TK itu ya wis apal putune sing marahi mbae. Malah mbae lali. ya Allah, arep dahar donga, bar dahar donga. Nah, bar wudu ada doanya luar biasa. Saya tidak matur sekarang, tapi ini luar biasa doanya. Kemudian syahadat pada sholat sunnah. Minimal kalau panjenengan bisa malam hari itu minimal 2 rakaat. Minimal. Syukur ditambah menjadi 4 rakaat. Ya. Kalau sholat wajib insya Allah sudah semua mantep. Ya. Terlebih lagi kalau sholat wajib jamaah di masjid, sholat isya sama sholat subuh. Wah itu hebat banget. Jamaah sholat isya di masjid
Dipun ngendikaaken Rasul, dia akan mendapat tambahan pahala seperti sholat sunat separuh malam. Jamaah sholat subuh di masjid, dia akan mendapat tambahan pahala seperti sholat semalam suntuk. Padahal sholat semalam suntuk urung tahu, separuh malam aja belum tahu. Teman saya itu Pak Tamrin tuh wah sergem banget, tapi nek sholat semalam suntuk ndelok potongane urung tahu. Ya. Bener itu. Ya. Faizun ya urung tahu kok sholat semalam suntuk. Kalau tidur semalam suntuk pernah saya. Monggo muga-muga kula panjenengan saged ora ketang pirang dina sepisan sepertiga malam nglegake wudu terus salat 2 rakaat. Nek sing sepuh alhamdulillah umpama kok lek ngadeg rada repot, wah kula niku nek ngadeg pun rada repot Pak Faizun. Ya lenggah mawon. Lenggah nang kursi. Bisa nggih Bu? Atau lenggah ngisor selonjor ndak apa-apa, monggo. Syahadat yang pertama, nuwun sewu, ya. Yang kedua, nuwun sewu, kula panjenengan sedaya berusaha memperbaiki ibadah kula panjenengan sedaya. Ya wis ibadah, tapi kadang-kadang rada keset. Ya. Mari hijrah, sing maune rada aras-arasen ben ora aras-arasen piye carane. Ya. Sing wis sregep saben dina mangkat ben ibadah salate semakin hebat, semakin khusyuk, bagaimana caranya? Ya. Semakin sempurna. Ya. Sekali lagi sempurnanya ibadah karena ilmu. Bacaan sholat with Allahu Akbar tekan Assalamualaikum itu wis apal kabeh. Tapi kadang-kadang kula panjenengan apa yang kita baca itu baru di mulut ini. Apa yang kita baca itu baru di mulut saja. Allahu Akbar. Ya. Baru di mulut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, baru di mulut saja. Tolong ditambah. Bacaan sholat dibaca dengan lisan kita, tapi dibaca dengan hati kita, bersama dengan hati kita. Kalau itu sudah bisa, kalau itu sudah bisa, maka bacaan sholat dengan lisan diikuti dengan hati. Nuwun sewu, pikirane kula panjenengan ngerti artine apa? Nggih napa nggih? Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iki lagi matur nyang Gusti Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sak temene salat kula, inna sholati wa nusuki, sedaya ngamal ibadah kula, wa mahyaya gesang kula, wa mamati lan pejah kula kagunganipun panjenengan Rabbul Alamin. Matur kuwi karo kelingan aku lagi sowan Gusti Allah, matur sesungguhnya salat saya dan ibadah saya untuk Allah, hidup dan mati saya milik Allah Rabbul Alamin. Kira-kira nek arek mati engko sore ngoten ndak ngertos, Pak? Ndak ngerti. Pak Izone arek mati kapan kan orang ngerti, Mas. Nggih napa nggih? Ya. Tadi baru ngendiko sama beliau. Pak Faizun umurnya sudah berapa?
Beliau tanya saya, aku le jawab roto deg-degan. Ya. Beliau tanya saya, Pak Wajid umurnya berapa sekarang? Beliau ngomong sendiri baru, kalau aku sudah 82. Kalau ini 82, aku lagi wani jawab. Kulo nembe 7 songo. Nabi Muhammad berapa tahun, Pak? 60. 63. Ngati-hati sing wis 60 kurang 3 tahun. Kalau panjenengan ndak usah bingung, Pak. Malaikate jarine, malaikate wis lewat. Tapi jangan ngomong begitu esok sore. Nggih napa nggih? 82 kok. 79 esok sore. Ya Allah, masuk angin sithik kelingan arek mati ya. Allahu Akbar. Ingat bahwa manusia bakal mati. Itu bagus. Kaifatak ayatnya tadi, kaifatak furuna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kelingan Arab mati kemudian ibadahnya semakin kuat. Ya, semakin kuat, semakin baik. Dan kemudian selalu berdoa, ya Allah, mugi-mugi kaparingan husnul khotimah. Allahumma ja'alni bi husnil khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah, donga nganggo bahasa Jawa pareng kok. Ya Allah nyuwun husnul khotimah, ya Allah nyuwun husnul. Kapan kok sedane husnul khotimah? Surga. Yakin. Kapan kok husnul khotimah? Surga. Allahumma mudah-mudahan husnul khotimah seluruhnya. Ya. Ibadahnya semakin bagus, terutama ibadah sholat. Diling-iling monggo kula panjenengan. Sholate dhewe iki wis apik apa durung? Oh wis lumayan apik. Nek wis lumayan apik, bagaimana kita berusaha lebih baik? Ya. Sholate kula panjenengan sudah khusyuk apa belum? Oh wis khusyuk. Kalau dia sudah khusyuk, jawabnya dia, wah ini aku wis khusyuk Pak Faizun. Ya, kalau sudah khusyuk kemudian ditambah lebih khusyuk lagi. Karena khusyuk kula panjenengan niku yun sewu. Ya Allahu Akbar, khusyuk banget kelingan warna-warna. Nggih. Wis tahu salat kelingan warna-warna. Kemono kok ngomong khusyuk. Tapi ternyata seorang ulama besar, Hujjatul Islam Al-Ghazali mengatakan, jangan khawatir manusia itu terbagi menjadi 3 kelompok, 3 golongan. Satu khawasul khawas, yang kedua orang khos, yang ketiga orang awam. Khawasul khawas tertinggi, orang khos nomor 2, orang awam nomor 3. Kulo panjenengan ini termasuk kelompok orang awam. Bagaimana khusyuknya orang awam tidak sama dengan khusyuknya orang khawasul khawas. Enggak apa. Allahu Akbar. Umar bin Khattab sholat kemudian ditecep ini Pak. Sedo, nganti sedo. Ora krasa Bu. Orang jauh, aduh Gusti Allah enggak. Ya. Ya Allah ya Rabb. Tapi kulo panjenengan Allahu Akbar cokot lembut jak kroso. Cokot lembut dari kroso Pak. Allah. Imam Ghazali mengatakan jangan khawatir. Ketika
Ketika hati kamu kemana-mana, tarik kembali ketika membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tarik meneh. Kun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tenanan. Tunjukkanlah saya ke jalan yang lurus, siratal mustaqim. Jangan lupa siratal mustaqimnya warna luru. Siratal mustaqim ngalam donya Islam ini. Tapi siratal mustaqim di akhirat memang benar-benar titian yang melintas di atas neraka jahanam. Siratal mustaqim, semua orang, Nabi Muhammad mengatakan, semua manusia bakal melewati. Nalika matur ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dolan atine wis ditarik. Mulai iyyaka na'budu. Bar maca kuwi dolan meneh atine. Ya Allah. Ada teman saya Pak itu dulu mungkin barang penjenengan apa enggak ketika ngasih DPR tuh. Beliau mengatakan, wah Pak Faizun aku anggar Allah Akbar so kelingan arah rapat. Anggota DPR kan bolak-balik rapat. Teman saya jadi anggota DPR. Allah Akbar. Nah kalau penjenengan kadang-kadang Allah Akbar kelingan warna-warna ndak apa-apa. Sampai akhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Nabi Muhammad memberikan penjelasan, jangan lupa kamu sebelum salam kamu berdoa. Fil alamina innaka hamidum majid, dolan tekan kono-kono kok. Didhawuhi berdoa. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannama wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Apa itu Bu? Yuk bareng-bareng Pak, bareng diwaca. Bismillah. Min azabil qabri wa min azabi jahannama wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kadang-kadang wis apal winginane ora tau diamalke dadi lali. Mila pengawasan ngaten menika ya, saling eling tinilingan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Kula ngelingke panjenengan, panjenengan ngelingke kula panjenengan bareng-bareng dielingke nganggo hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nuwun sewu sing urung apal dicatet, diapalke. Eman-eman tidak. Pokoknya dalam waktu seminggu sing urung apal niki kudu apal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Di alam kubur ternyata ada yang disiksa, Pak. Penyiksaan di kubur cara nulungi sinten? Keluarga tidak bisa nolong. Teman saudara tidak bisa nolong. Sampai Pak Kiai nggak bisa nolong. Ya, maka Nabi Muhammad perintah jangan pernah lupa kamu sekalian berdoa. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, dari azab kubur, wa min azabi jahannam, dari azab neraka jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamati, dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dari kejahatan Masihid Dajjal, dari fitnah kejahatannya Masihid Dajjal.
ternyata kejahatan Masih Dajjal itu luar biasa hebatnya. Terutama pada akhir zaman. Nabi Muhammad mengatakan, jangan pernah lupa berdoa. Mohon kepada Allah. Masih Dajjal itu saking luar biasa. Yang tadinya iman bisa tidak jadi iman, sing tak mau sholat jadi orang sholat. Ya. Yang tadinya muslim jadi tidak Islam. Ya. Itu karena bujuk rayu yang namanya Masih Dajjal. Masih Dajjal itu siapa? Al-Masih yang palsu, kata Rasulullah. Al-Masih yang palsu itu Masih Dajjal. Ya. Dia ngomong surga ada di tanganku. Ya. Surga, kepengen mlebu swarga. Ya. Masih Dajjal. Surga itu di bawah telapaknya kaki para ibu. Kalau Nabi Muhammad, ya. Tapi Masih Dajjal di tanganku surgamu. Ya. Nabi Muhammad mengatakan, jangan pernah lupa Masih Dajjal memberikan iming-iming kepada manusia agar manusia menjadi orang kafir, menjadi orang musyrik. Al-Masih yang palsu ternyata, kalau ada Al-Masih yang palsu, ada Al-Masih yang tidak palsu. Ada. Al-Masih yang tidak palsu siapa? Wa idh qala Isa ibnu Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Al-Quran. Al-Masih yang tidak palsu ya Nabi Isa alaihissalam, putrane Maryam. Ya. Ya karena goro-goro Nabi Isa enggak punya bapak aja kemudian disebut anak Tuhan. Ya. Tapi Islam tegas, lam yalid walam yulad. Allah tidak berputra dan tidak diputrakan. Ya. Tapi sebenarnya nanggon Islam itu ada yang lebih hebat loh. Orang duwe bapak, orang duwe ibu. Siapa? Nabi Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu. Ono sing aneh meneh duwe bapak ning ora duwe ibu. Siapa? Siti Hawa itu punya bapak tapi enggak punya ibu. Nabi Isa punya ibu, enggak punya bapak. Nabi Muhammad lengkap punya bapak, punya ibu. Pemenang Muhammad Faizun lah bapaknya. Iya. Yang tidak punya ayah, tidak punya ibu hanya satu. Yang tidak punya ayah tapi punya ibu hanya satu. Yang tidak punya ibu tapi punya ayah hanya satu. Yang punya ayah, punya ibu seluruhnya. Ini menunjukkan Allah Rabbul Alamin, maha kekuasaannya Allah Rabbul. Itu Allah berkuasa. Ya. Allahu Akbar. Terakhir. Wah jam 9 punjul. Nuwun sewu. Njuk niki. Kudune jam 09.00 wis rampung niki pun punjul Ibu. Apa dirampungi mawon? Terakhir niki nggih, penutup nggih. Berusaha, kula panjenengan monggo berusaha. Kalau tadi ngomong salat, saya masih matur salat. Sing wis nglakoni salat dengan baik monggo, bagaimana salat kita ini bisa khusyuk. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bener bejo kemayangan banget orang-orang mukmin yang melakukan ibadah sholat dengan khusyuk. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholate khusyuk. Ben khusyuk bagaimana monggo ati kula panjenengan melu salat. Matur nuwun nyuwun pangapunten, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una bi andaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Allahumma yassir lana kullal umuri wa afina min kulli hammin aw bala aw ani. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tammim lana bil khair ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiitsu ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhinal jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun nyuwun pangapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.